Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita tetap masih belajar dari rumah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kecerdasan oleh Allah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud. 2. Mengenal konversi waktu. 3. Mengidentifikasi teknik lipat kain. 4. Memahami sikap bersatu di keluarga. 5. Mengetahui cara menggiring bola. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Lalu sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana bacaan berikut ini. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini terbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan tanah di dalam petak tambak, lalu diisi air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Kedua, setiap hari harus ditambah air lautnya. Setelah sekitar 210 hari, lapisan garam pun harus segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Adik-adik, satuan jam dapat diubah menjadi menit. 2 jam sama dengan titik menit. Ingat ya adik-adik, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan titik-titik jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi dibacanya 1 jam lebih 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit. Satuan 20 menit sudah menit. 1 jam sama dengan 60 menit.
Jadi 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, adik-adik yang bawahnya lanjutkan ya. 1 jam 45 menit sama dengan 1 jam berapa menit? Iya, 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. 2 jam 50 menit sama dengan 2 jam itu berapa menit? Kita catat dulu. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, kalau 120 menit sama dengan, kita bagi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit kita ubah menjadi jam. 180 dibagi 60 sama dengan 3. 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5. 70 menit itu mendekati 60 menit. Nah, jadi 60 menit itu 1 jam. 70 dikurang 60 sama dengan 10. 160 menit sama dengan mendekati 120 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi 160 dikurang 120 sama dengan 40. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air di dalam baju menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Perubahan wujud benda juga terjadi pada proses pembuatan gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir, rasanya manis dan mudah membuatnya. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Karena air matang digunakan supaya lebih sehat. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku pada saat gulali didiamkan. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam keluarga sangat penting mempunyai sikap bersatu. Contohnya saling menghargai pendapatnya dan saling menghormati hak dan kewajibannya. Kegiatan tolong-menolong merupakan sikap keberagaman bersatu. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut akan naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Kita dapat menguranginya dengan cara berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan, menghemat listrik dan air. Cara menggiring bola. Menggiring bola menggunakan kaki bagian luar, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, menggiring bola menggunakan punggung kaki.